Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenal Microsoft Access. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok 5 ada saya Muhammad Farzal Amri, ada Ramadina Putri Farinka, ada Putri Andini, ada Mita Febrianti dan Nurusina Brilianzati. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Microsoft Access. Ya, mengenal tentang Microsoft Access. Untuk materi pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama database, yang kedua Microsoft Access, yang ketiga perbedaan akses dengan Excel, dan yang keempat cara menjalankan Microsoft Access. Ya, di sini Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Apa sih pentingnya database? Ingat, pentingnya database adalah yang pertama, sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data. Dan yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Dan yang keenam, menyusun format yang standar dari sebuah data. Kemudian perbedaan Microsoft Access dengan Microsoft Excel. Untuk Microsoft Access adalah sebuah aplikasi yang digunakan sebagai pengolah data dan pengubah data menjadi informasi. Sedangkan Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan sebagai pengolah kata dan angka. Dan kemudian kami akan menjelaskan tentang perbedaan dan keunggulan dari Microsoft Access dan Microsoft Excel. Di sini pun ada keunggulan dan kekurangan Access dan Excel. Dan keunggulan Microsoft Access adalah menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Access juga mendukung teknik-teknik pemrograman berorientasi objek, tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam perangkat bantu pemrograman berorientasi objek. Jika dilihat dari perspektif programmer, kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman struktur query language atau SQL, sehingga para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut, atau FBA dan Macro, untuk pemrograman form dan logika, dan juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Access mengizinkan pengembangan yang relatif cepat karena semua tabel basis data, query, form, dan report disimpan di dalam berkas basis data miliknya. Untuk membuat query, Access menggunakan Query Design Grid, sebuah program berbasis grafis yang mengizinkan para penggunanya untuk membuat query tanpa harus mengetahui bahasa pemrograman SQL. Keunggulan dari Microsoft Excel adalah 1. Excel memiliki fitur
pengolahan grafik yang sangat baik. Yang kedua, Excel memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan automatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna UDF atau User Defined Function untuk digunakan di dalam worksheet. Yang ketiga, memiliki Integrated Development Environment atau IDE untuk bahasa VBA untuk Excel, sehingga memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program buatannya. Dan yang keempat, Excel dapat merekam semua yang dilakukan oleh pengguna untuk menjadi makro, sehingga mampu melakukan automatisasi beberapa tugas. Yang kelima, VBA mengizinkan pembuatan from dan kontrol yang terdapat di dalam worksheet untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa VBA, juga mendukung pengguna DLL, ActiveX atau COM. Meski tidak dapat membuatnya, versi VBA selanjutnya menambahkan dukungan terhadap kelas modul sehingga mengizinkan penggunaan teknik pemrograman berorientasi objek dalam VBA. Dan terdapat juga kekurangan Microsoft Access dan Excel. Kekurangan dari Microsoft Access yaitu 1. Jika diakses melalui jaringan, aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat klien atau server. Yang kedua, pada ukuran basis data melebihi 700 MB sering mengalami masalah seperti ini. Pada saat itu memang hard disk yang beredar masih berada di bawah 700 MB. Kekurangan dari Microsoft Excel yaitu hanya 1. Fungsi automatisasi yang disediakan oleh VBA menjadikan Excel sebagai sebuah target virus-virus makro. Dan terdapat perbedaan lainnya. Microsoft Access dapat mempercepat pencarian data. Keamanan Microsoft Access lebih tinggi daripada Microsoft Excel karena Microsoft Access bisa menggunakan kode. Oke, selanjutnya kita akan membuka Microsoft Access. Lalu selanjutnya adalah pilih blank dokumen. Lalu jangan lupa kita namai file name-nya. Lalu selanjutnya kita klik create. Lalu kita akan membuat database terlebih dahulu. Pertama-tama klik view. Ada tanda panah ke bawah. Pilih design view. Nah, ini kita memberi nama pada database-nya. Kita namai D3KPN1B. Klik OK. Nah, ini kita akan memasukkan format data yang akan kita kerjakan. Untuk contohnya kita ada model baju yang pertama. Yang kedua ada ukuran baju. Yang ketiga ada kode barang. Yang keempat ada harga baju, dan yang terakhir ada stok barang. Model baju kita akan menggunakan data tipe short text karena memerlukan tulisan yang pendek. Untuk ukuran baju kita juga menggunakan short text karena kita menggunakan huruf. Untuk kode barang kita menggunakan number karena kita menggunakan angka. Harga baju juga kita menggunakan number.
Lalu stok barang kita juga menggunakan number. Nah, untuk caption, untuk yang pertama kita pilih general. Lalu kita masukkan captionnya. Untuk model baju kita masukkan model baju. Untuk ukuran baju kita masukkan captionnya ukuran baju. Untuk kode barang kita masukkan captionnya kode barang. Untuk harga baju kita masukkan captionnya harga baju. Dan yang terakhir stok barang kita juga masukkan ke captionnya stok barang. Udah, kita save. Selesai kita save, kita klik view, lalu data sheet view. Nah, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Tinggal kita masukkan isi dari datanya. Misal, kita tadi sudah memberikan caption model baju, ukuran baju, kode barang, harga baju, dan stok barang. Nah, kita model baju, misal batik, baju batik pria dengan ukuran baju XL. Kode barang misal 200901046. Kalau kita mau ininya nggak cukup, kita bisa lebih perlebar lagi dengan klik kiri kursor. Harga baju misal kita buat 450.000. Stok barang yang tersisa ada 100. Lalu yang kedua kita misalkan baju batik wanita dengan ukuran baju L, M saja ya karena wanita kecil. Lalu kode barangnya 200901045. Ini permisalan saja. Lalu harga bajunya 500.000. Ini misal ya teman-teman. Stok barangnya ada 50. Lalu untuk contoh ketiga ada contoh baju model couple. Ini untuk ukurannya L saja. Untuk kode barangnya kita misalkan 200901043. Lalu harga baju, karena bajunya couple ada 2, maka kita hargai 800.000. Stok barangnya ada 45. Nah, sudah selesai, kita save. Sudah, kita akan alihkan ke rekan saya untuk membuat formnya. Langkah selanjutnya membuat form. Kita bisa memilih menu create, kemudian klik from wizard. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut, dan kamu harus ulang. Langkah selanjutnya membuat form. Kita bisa memilih menu create, kemudian klik menu more form. Setelah itu klik multiple item. Akan muncul tampilan seperti berikut, lalu bisa klik save. Dengan nama yang sama, klik OK. Lalu selanjutnya,
Untuk membuat query, kita bisa memilih menu Create, lalu klik Query Wizard, kemudian klik OK. Create adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang diambil dari tabel database. Create yaitu untuk menghilangkan sebagian format data yang tidak digunakan, atau mengolah data agar tidak terlihat terlalu banyak. Misal kita ingin menghilangkan kode barang, maka yang diinput hanya model baju, ukuran baju, harga baju, dan stok barang. Lalu kemudian klik next, dan finish. Kemudian akan tampil seperti tampilan berikut dan bisa diklik save. Untuk membuat report, kita bisa memilih create, lalu klik report. Maka akan muncul tampilan seperti berikut dan bisa langsung di-save. Klik OK. Baiklah, tadi adalah tutorial bagaimana menggunakan Microsoft Access dan cara penggunaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.